Pandai. Nah, itu ya. Apa itu? Berzikir. Ya Allah, bantu hambamu untuk memperbaiki zikir ingatan kepadamu. Apalagi yang kedua, bersyukur. Bersyukur. Berzikir, bersyukur. Bersyukur. Ya, bersabar. Ya. Berzikir, bersyukur, bersabar. Ya. Kalau tidak ada syukur, kalau tidak ada rasa syukur, Bu, naik pesawat masih selalu apa namanya, jengkel hati kita, padahal kita sudah naik pesawat terbang. Ya. Bu, Pak Bu, Pak Bu, coba bayangkan tetangga, masya Allah, pengen sekali rasakan bagaimana perasaannya ketika kita naik pesawat terbang. Yang selama ini kita lihat terbang di atas, apa namanya, dilihat di udara. Biasanya di saya yang waktu itu masih kecil itu, kalau ada pesawat lewat, kita berlari, wah, pokoknya dilihat dari atas atau tidak jelas, kita naikkan tangannya. Bener gak Pak? Mungkin kita yang masih dulu ingat yang waktu kecil, atau sekarang masih ada seperti itu. Kita keluarkan semangat, Bu. Tapi ketika tidak ada rasa syukur, masya Allah, kita sudah di dalam pesawat, hati kita belum tenang. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat kita tidak tenang? Bisa saja sama tetangga atau sama teman-teman semua berangkat. Apa? Mungkin tetangga dia tempat duduknya dekat dengan jendela, ya kan? Baru kita duduk di tengah. Ya, biasa begitu. Muncullah dalam hati kita, karena tidak ada syukur. Apa yang muncul dalam hati kita? Sambo ibunda dicela begitu caranya. Contoh ini. Masa begitu caranya dia mengatur kursi di pesawat? Saya sama-sama aja ke mendaftar. Satu kampung kah lagi, tetangga kah lagi. Masa dia di dekat jendela baru saya disimpan di tengah? Ya kan begitu, Bu ya? Selalu begitu itu. Karena kenapa? Ketika mata ini hanya fokus pada kelebihan-kelebihan orang lain yang dia lihat, sampai kapan kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Saya ulangi lagi, bisa nanti dijadikan sebagai status. Ya. Ketika mata ini hanya fokus kepada kelebihan-kelebihan orang lain, sampai kapan kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah hadirkan dalam hidup kita? Kalau tidak ada rasa syukur, hati tidak pernah tenang. Apalagi tadi yang tetangga tadi yang duduk di dekat jendela, selalu melihat ke bawah, langsung bilang, indah minto, di sini pemandangannya di bawah. Baru yang kita di tengah kan selalu, yang mana? Pasti begitu, Bu. Pasti selalu begitu perasaan. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada kelebihan-kelebihan. Mereka tidak pernah kita bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, Allah akan selalu tambahkan. Wala in kafartum, jika engkau mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaan Allah sangat dahsyat. Makanya bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Jadi kalau ada tetangga nanti umpamanya teman di grup ini nanti ada yang tinggal di dekat jendela, baru setan datang merasuk hati dan pikiran kita untuk memberontak, marah. Apa kita lakukan? Alhamdulillah wa syukurillah,
bersyukur padamu ya Allah. Baru di pesawat. Di mana lagi, Bu? Di bus. Ya, bus. Biasa begitu kan? Mungkin di sini nanti, di sini ke mana? Di sini Wawun dulu ke Makassar. Ibu aja nanti sewa satu bus besar, Borlindo umpamanya, ataukah Borlindo ya apa ya, yang Megamas, ataukah Bintang, ya Bintang Timur, ya biasanya kita di sini Borlindo. Tapi yang kalau yang kita ini bukan Borlindo, Borlindro. Lindro ini bahasa Bugis. Ada yang paham bahasa Bugis di sini ya? Atau paham semua aja? Elah. Borlindro, bukan Borlindo, Borlindro. Borlindro. Maka ada apa itu Borlindro? Karena ada Borlindro. Kenapa? Karena Borlindro wajah pakai wajahnya. Masya Allah. Bu, ketika tidak ada rasa syukur, udah tenang, tidak bisa tenang. Kenapa? Karena ada teman tak duduk di depan. Bicis itu, mikir, terselengaleng begini dibuat aja. Saja pada mau kasih wajah. Kemana? Oh tambah yang penting kasih pun dulu kak. Pun dulu kak tambah sih, so gue ibu aja. Maka ibu aja kesini, Bu. Kita 45, pemainnya 45. Nah 4 jika sen di situ yang duduk di depan, 5 dengan kursi sopir. Seandainya bisa ditempati, nah tempat itu kursinya sopir. Nah itu sopir juga, nah tempati juga duduk tempat duduknya sopir. Saking dia maunya itu semuanya duduk di depan. Nah tidak ada bus di sana itu semuanya duduk depan 45 jamaah. La haula wala quwata illa billah. Tapi apa yang terjadi? Harusnya kita menikmati penjelasan-penjelasan ustaz dan pembimbing yang ada di Kota Mekah. Penjelasannya Ustaz Sangka Pasongko Celae, inilah Masjid Kuba, keutamanya ini, sejarahnya ini, ketika baginda Rasulullah inilah Masjid Qiblatain, inilah Jabal Uhud. Tapi kita tidak fokus lagi di situ. Apa yang membuat kita fokus? Pertama, tidak tenangnya kita selalu cocok sama aku ya. Ya mesti dicocok. Termaku nerma tuh. Dicocok. Latu matoi. Jelengi roti matu, roti kanja na matu jelengi Bu. Nandri mer mata cik. Den cocok maku, nang roti maku nandri matu telu aku nandri tawana katu nandri tuh. Ya, enggak betul kalau begini. Ya. Karena tidak pernah bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Selalu dia bayangkan, iya, nanti kalau kau turun nanti saya tempati lagi tempatmu. Begitu. Lalu yang duduk di depan apa yang dipikirkan di depan? Tidak mungkin kau tempati tempatku, nanti tidak turun kah? Allahu Akbar, Allah ya Karim. Bu, Ibu, mau duduk di depan, mau di tengah, mau di depan, di belakang. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita nikmati perjalanan tak. Tidak menderita. Ya, kenapa? Karena semua yang kita mau tempati, insya Allah kita sampai sama-sama. Tapi kalau hanya fokus di situ saja, yakin dan percaya beberapa kenikmatan Allah yang kita lewati. Berapa kenikmatan? Harusnya kita menikmati sambil makan roti yang istimewa, sambil melihat pemandangan padang pasir di tengah ini, tapi tidak dinikmati. Kenapa? Tidak ada syukur. Maka ketika muncul dalam pikiran dan benak kita, ada setan yang selalu menggerogoti. Marah, masa kau tidak marah? Sama-sama kau bayar. Satu kampung lagi, satu grup lagi. Kenapa kau tidak marah? Apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Baru kita usap dada kita. Alhamdulillah wa syukurillah.
bersyukur padamu ya Allah. Indah kan Bu? Indah gak? Senang gak? Bahagia gak kita? Tapi kalau selalu fokus sama itu, yakin dan percaya kita tidak akan bahagia. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Di mana lagi? Di hotel. Di hotel. Cocok kok aku ya. Agak situ. Saya tidak sekamar kah ini, tidak sekamar kah ini. Padahal sekeluarga kah? Enggak begitu Pak ya? Karena inilah pentingnya kita sudah manasik, silaturahmi, saling kenal, saling mengenal, ya, saling kenal, maka insya Allah, ya, karena kalau sudah ada diatur oleh tim Sekamarta, insya Allah sama-sama, ya, sama-sama. Kang enak tuh itu bertambah kenalan tak. Masa itu yang kita kenal berangkat pulang itu juga kita kenal. Akhirnya pas ketemu di tengah jalan pulang semua dari umrah ketemu di tengah jalan. Siapa itu lah? Itu dulu itu sama Kak umrah cuma datang namanya. Apa? Iya. Itu ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insyaallah inilah bersyukur. Apalagi husnul ibadah, memperbaiki ibadah, perbaiki ibadah. Nah, makanya ini rukun-rukun umrah itu ada 5. Rukun-rukun umrah itu ada 5. Ini yang apa namanya? Ini yang sangat penting sekali. Nah, ini yang sangat penting. Ya. Apa pertama? Niat. Ya, ini niat. Yang pertama adalah niat. Pertama niat. Nah. Di mana nanti ketika kita nanti perjalanan dulu ke Makassar, Makassar terbang ke Jeddah, Jeddah naik bus ke Madinah, beberapa hari kita di Madinah, pas dari Madinah kita berangkat ke Mekah, Mekah lagi ke Jeddah, Jeddah lagi ke Makassar, Makassar lagi ke Wawondulo. Selesai. Apa yang dia lakukan di Madinah? Apa yang harus kita lakukan di Madinah? Pertama, ibadah. Kedua, ziarah. Pertama, ibadah. Kedua, ziarah. Tempat-tempat yang mana kita datangi di Madinah? Pertama, Masjid Quba. Berangkat pergi di sana, Masjid Quba. Siapa yang berwudu di hotelnya, berangkat ke Masjid Quba, salat sunnah 2 rakaat, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Pahala umrah. Berangkat ke. Di mana lagi? Jabal Uhud. Di mana lagi? Kebun kurma. Biasanya dari Jabal Uhud ke kebun kurma, biasa juga kebun kurma ke Jabal Uhud. Lihat situasi. Kebun kurma. Ya, kita lihat di situ. Darat-darat nak ke rumah. Bebas kita makan di sana, gratis kalau makan. Kalau mau makan nih, biar kita makan di situ 10 kilo satu orang, tidak dibayar itu. Yang penting kita makan. Yang penting dimakan Ji. Nah, ya. Tapi kalau dikantongi, nah itu baru dibayar. Ya kalau ada yang makan ini, umpamanya 1 kilo, ya 1 kilo. Jamaahnya di sini 45 kilo, semua mate satu jamaah itu 1 kilo semua. Begini itu penjual korme. Nawunu kasih jamaah Haji Cilla. Coba mana mi digaga mangali. Mati bandara. Mati bandara. Masya Allah. Itu boleh kita. Itu boleh beli di sana. Tapi ya kalau mau lebih aman, lebih baik pesan saja kurmanya sama Haji Cilla atau sama di kantor.
nanti ambilnya, apakah ambilnya di kantor Makassar ataukah ambilnya di Wondul? Nggak tahu kalau ada di siapa. Biasanya ambil di Makassar. Nggak dipikir kami lagi kargonya dari Mekah ke Makassar. Karena luar biasa itu kalau beli ke 10 kilo. Orang kena tanah-tanah kinala si umrona jumboe ambalae cire sajadae. Padahal ada je lebih baik beli. Catat umpamanya Abdurrahman 10 kilo, Siti Mardaleta 20 kilo, Marawiyah 5 kilo, Marda apa? Itu gak pada kan? Tidak ada yang sama je. Ya. Contohnya, boleh. Daripada kita repo-repo bawa, repo-repo di jinjing, dikasih masuk lagi. Ya, ada biasa jamaah itu beli ke kurma muda. Kurma muda di Madinah. Yang harusnya itu kurma disimpan di kulkas. Nah, kasih masuk di kopornya. Sampai di kampung Bonyo. Bonyo letup. Itu ya. Nah, ini nah. Apalagi ketika kita mau berangkat ke Mekah, itu kita sudah harus berpakaian ihram. Ini pakaian ihram ini ibu-ibu ini sudah pakaian ihram ini. Yang bapak-bapak ini pakaian ihramnya bapak-bapak ini. Maka sebelum kita niat mandi ihram, setelah mandi ihram apalagi? Ya. Bersih-bersihkan sebelum mandi ihram, bersihkan semua. Potong kuku, ya. Potong kuku, sudah itu gunting bulu-bulu, bulu kumis, bulu apa namanya, bulu ketek, ya. Yang kedua bulu-bulu juga, ya bersihkan semua, ya bersihkan. Itu sunnah sebelum berpakaian, sebelum mandi ya, sebelum mandi. Setelah mandi, itu niatnya. Nawaitu guslal ihrami. Coba nawaitu. Gusla ihrami. Sunnatan lillahi ta'ala. Mandi. Ya, bahasa Indonesianya. Saya menyengaja mandi ihram. Sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi kan hotel enak. Hotel itu enak karena ada apa namanya? Shower. Ya ada showernya kan. Tapi hati-hati Bu, karena hotel itu kerangnya ada dua. Ada warna merah, ada hijau. Jangan sampai yang kita putar ini tidak pernah masuk hotel tuh langsung masuk. Lihat ada soalnya pokoknya mandi enak kita ini langsung dia putar warna merah. Lihat temannya di luar, kenapa itu di dalam itu? Nah, itu ya. Jadi mandi itu ya. Itu mandi. Sudah mandi baru kita berpakaian ihram. Inilah pakaian ihram yang selalu dipakai untuk model selalu dipakai untuk laki-laki. Ya, ada 3 model caranya berpakaian ihram. Ada 3 model caranya berpakaian ihram. Pertama, ada aman tapi tidak nyaman. Ada aman tapi tidak nyaman. Aman tapi tidak nyaman. Ya. Aman tapi tidak nyaman. Bagaimana itu? Ini ya. Aman tapi tidak nyaman. Ya. Ini aman tapi tidak nyaman. Bagaimana caranya yang aman tapi tidak nyaman? Tinggal dililit saja dalam tubuh kita. Diputar-putar bawa lepas cenim ini. Begini saja. Ini aman 100%. Tapi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena
Ini kita sempit sekali. Ini. Tapi kalau aman, insya Allah aman. Tapi ketika ada anjing pelacak yang mengejar, saya angkat tangan karena pasti Anda kanjoli. Ya, paling terakhir. Tapi kalau aman, ini aman. Biar kita mau pegang ini anak. Tapi ini kalau ada yang mau pakai begini boleh, tapi resikonya tidak nyaman. Jangan sampai berani, cepat biar, tunggu dulu Pak Ustaz. Nah ini. Kedua, ada nyaman tapi tidak aman. Iya. Nyaman tapi tidak aman. Nyaman tapi tidak aman. Nyaman tapi tidak aman. Ujungnya sama ujung dipertemukan. Ya, dipertemukan. Nah, baru seperti ini dia. Nah, setelah itu baru dilipat seperti sarung. Tidak aman. Ini nyaman, tapi tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena sedikit saja langsung kelihatan. Kelihatan lato-lato ini. Ini nyaman, tapi tidak aman. Kenapa? Karena laki-laki ini, ya mohon maaf ya, ini laki-laki harus betul-betul cara pakai ihramnya harus mantap betul. Karena tidak pakai celana, baik di luar maupun di dalam, tidak pakai baju, tidak pakai songkok juga. Jadi kalau asal-asalan pakai ihramnya, bagaimana nanti nih, nanti lato-lato kali. Talodo ini ini nyaman tapi tidak aman. Nah ini ya, karena ini ya, sedikit-sedikit saja ini langsung malecek. Ya. Ada yang ketiga, nyaman dan aman. Ini kalau tadi ujungnya dipertemukan dengan ujung. Kalau ini disilang, dikasih lewat sedikit, ini kan lewat sedikit, ini ya, ini lewat sedikit, ini lewat sedikit toh, tinggal diatur ukuran tubuh diatur ukuran tubuh ini, diatur ukuran tubuh diatur. Jadi kita mami yang ngatur ini, kita mami, ya. Setelah itu baru dilipat sedikit. Nah ini kan sudah kan? Sudah. Ya, yang di depan ini tadi dibawa ke belakang, ditukar, dibawa dia ke belakang di sini. Dibawa saja. Dibawa ke belakang. Ya. Jadi pas tadi garisnya ini baru ke sini. Ini nyaman dan aman. Pertama ini tidak terlalu besar. Ini. Biar kalau ini. Yang kedua ini kayak seperti memakai sarung. Kayak memakai sarung yang sudah dijahit. Biar mengaruh tedong, ditandru tedong. Di dekatnya wala tedong kampung saya. Aman ini. Pakai ada lagi kapinggannya. Jadi aman sekali lah. Ini ada lagi nih kapinggannya. Ini. Jadi ini rekomendasi. Ini rekomendasi kita untuk pakai. Ini kan sudah rapi toh? Rapi kan, Bu? Rapi toh? Seperti macam model toh? Iya. Ini. Kan enak tuh sih kalau begitu pembimbing itu. Bagaimana kalau ada tidak cocok hurufnya? Maksudnya? Ada setelannya. Ada setelan ini. Ada setelan dengan ada ukuran. Ada S, ada SL, ada M.
Dan ini juga ada ukurannya ini nih. Ini bisa diatur juga ada untuk tempat-tempat uang juga untuk beli-beli kopi, teh di tengah jalan. Nah ini tuh. Ini dia. Ini aman dan nyaman. Biar kita mau pergi lari maraton. Ini dia. Nah. Yang mananya itu yang di atas Pak, yang di bawah ini atau yang Hah? Ini bagusnya ini di atas ini kelihatan mereknya. Jadi ada. Ya. Ini. Ini dia kan. Nah, ini diikat. Ini diikat ya. Ini diikat. Ini diikat dulu ujungnya nih. Apa tujuannya? Nanti kita akan jelaskan. Diikat. Diikat ini ujungnya. Baru dimasukkan di sini. Ya selireng. Ya. Setelah itu baru kita manu lagi di sini, didelakan lagi. Ini sudah tidak ribet lagi. Kenapa? Karena bagi laki-laki kalau tawaf itu harus dikeluarkan tangan kanannya. Dikeluarkan tangan kanannya. Nah, ini. Kalau mau salat, tinggal masukkan lagi. Nah, tutup lagi. Karena bisa boleh begini, boleh. Ini boleh begini. Ini boleh begini. Ya boleh. Tapi ini kan selalu turun-turun. Biasa kita tawa, Pak. Sementara tawa kan ini masih mending ini kalau di tengah-tengah Ka'bah ini banyak orang baru selalu kita mau begini. Makanya saya terkadang itu jadi korban itu kena dapai itu. Nah, jadi makanya salah satu ini amankan saja ini supaya tidak jatuh. Langsung saja masuk. Nah, setelah begini, ini sudah rapi. Ini sudah bisa boleh keluar, tinggal masuk, naikkan. Ya, ada ransel tetas tak boleh. Nah, ini ya. Ini aman, nyaman. Aman dan nyaman. Ini yang direkomendasikan. Ustaz, susah sekali caranya merjilak dek. Make gali-kulikuna pada lalangit tamu wawon dulu. Gampang. Bisa kita kerjasama. Maksudnya kerjasama. Boleh ada yang pegang, ada yang pegang, ada yang lipatkan, ada yang bantu lipatkan. Makanya pada saat kita pakai yang ihram, ya, enggak apa-apa pakai celana dulu. Jangan langsung buka semua pakaiannya. Nanti ada yang di situ ya. Boleh pakai baju dulu kayak pakai celana, atau pakai sarung. Karena kalau umpamanya langsung buka semuanya langsung jatuh begini. Jadi boleh ada yang pegang di sini, ada yang bantu putar, ya, ada yang bantu putar, ada yang bantu lipat, ada yang bantu tahan di sini, ada yang bantu lipatkan, ada yang bantu. Dia tidak rapat di sini Pak ya? Biar yang penting kita, makanya kalau bertiga atau dua kan ada yang bantu-bantu. Cuma kan agak rapi sedikit kalau naik ke sini, kan bisa dinaik-naik di sini, lipatannya di sini. Ya kan Pak ya? Nah, ini bisa. Jadi itu dibuka. Jadi kalau sudah nanti pakai ihram nanti itu Kukira juga pakai nyiram ini ya. Nah, insya Allah Bu, tenang Bu. Kita sebagai pembimbing tidak akan membiarkan Bapak kesusahan. Kita akan selalu datangi per kamar, ya. Yang penting jangan jangan malu-malu bertanya. Ya, ada itu tidak tahu malu tuh bertanya. Akhirnya
Advance dah. Akhirnya Momi pergi tawa orang selalu talo do pakai geradat. Itu ya. Itu jangan. Kayaknya Ustaz, datang ke dulu di kamarku insyaallah. Iya, kita akan bimbing, akan dampingi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Bapak sudah paham atau tidak kalau tidak bertanya. Nah, apakah Bapak kalau tidak bertanya? Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah. Setelah itu kita naik ke masjid. Niatnya salat sunnah ihram, usolli sunnatal ihram rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau sudah niat, maka larangan-larangan ihram sudah berlaku. Ya, laki-laki tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai yang berjahit, jangan lagi ya tidak boleh pakai parfum, minyak parfum, apalagi ya ibu-ibu tidak boleh pakai tisu basah. Tapi kalau tisu merica boleh. Beda Bu, beda ya, beda. Ya, tisu basah itu tisu yang ada wangi-wanginya, ya kan? Ibu-ibu yang paham ini. Kalau bapak-bapak mau benda Anda tahu, aman. Kalau tisu basah biasanya itu kan ada parfum-parfumnya. Nah, kalau kita dalam keadaan ihram tidak boleh. Makanya pada saat kita tawaf jangan sentuh Ka'bah kalau dalam keadaan tawaf umrah. Dalam keadaan tawaf umrah jangan sentuh Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu sudah dilumuri oleh parfum. Jangan dulu. Nanti selesai tawaf, selesai sa'i, sudah tahallul, kalau mau sentuh Ka'bah silahkan. Tapi kalau dalam keadaan tawaf umrah jangan dulu. Biarkan dulu selesai kegiatannya. Karena Ka'bah sama dengan makam Ibrahim. Jangan sentuh karena itu selalu dikasih parfum. Ya, jangan. Ya, itu. Setelah itu, ini makanya tidak boleh pakai parfum. Tisu basah tidak boleh. Tisu merica boleh. Bedanya tisu ini kan tisu biasa. Kena air berarti merica. Merica, bukan merica. Masa. Boleh dipakai, boleh. Kalau yang tisu basah tadi, dia kan ada parfumnya. Kalau ini merica ini baru diusap, boleh. Apalagi kalau dibasahi apa namanya? Dibasahi air samsam, baru kita begini. Kita usap, masalah baru dibacakan salawat, insya Allah gagah terus. Seperti Ustaz Amka. Alhamdulillah. Ini celindrar ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Itu ya, tidak boleh menggunting, tidak boleh mencabut-cabut rumput, jangan, tahan. Ya, sama dengan ya hindarilah. Menggaru-garu kulit kalau gatal, jangan digaruk, cukup usap saja. Ya Allah, tahan. Berapa hari itu? Apa? Berapa hari itu tidak boleh itu? Nggak sampai, hanya 5 jam. 5 jam. Iya, nggak. Nah, kalau sudah tahallul, sudah tawaf, sudah sa'i, tahallul, Bisa melepaskan badan. bisa lagi. Bisa. Ya, bisa. Makanya pada saat ihram tadi, kalau belum tahallul, tidak boleh tutup kepala. Yang berangkat suami istri jaga jarak dulu, jangan dulu colek-colek, ya. Jaga jarak, jangan berdekatan, tidak boleh. Ya, ibu-ibu yang sedang masih dalam keadaan umrah, ya belum sa'i, belum tahallul, ketika masuk di dalam kamarnya, meskipun sama-sama perempuan, jangan buka kudungnya. Kalau mau buka kudung, masuk di dalam WC, kamar mandi, masuk. Kalau dalam keadaan umrah, kan biasa itu, sama-sama jiki perempuan, jangan, tidak boleh.
Ya, kecuali kalau sudah selesai tahallul, nah itu. Sampai di Mekah kita tawaf. Ya, biasanya ada garisnya itu, garis tawaf. Apa garisnya itu? Ya, garis coklat atau sekarang tidak ada garis coklat. Sekarang itu adalah lampu hijau. Disimpan di sudut itu. Itulah awal coknya untuk tawaf. Maka sebelum sampai di garis coklat, langsung persiapkan diri. Apa niatnya? Ikuti saya. Nawaitu tawafi umrati sab'a tawaf sunnatan lillahi ta'ala. Baru kita naikkan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Di mana diarahkan? Di mana diarahkan? Sama Ustaz Samka. Ustaz, Bismillah Allahu Akbar. Muah. Tidak, sama Hajar Aswad, sudut Ka'bah. Hajar Aswad, sudut Ka'bah. Ya, insyaallah. Nah, sama Hajar Aswad, sudut Ka'bah. Nah, itu di Bismillahi Allahu Akbar. Baru kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca doanya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa wafa'an bi'ahdik wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Tidak ada namanya Abdul Aziz di sini? Tidak ada? Ada namanya Abdul Aziz? Ghaffar, Ghafur, Razak, Fatah. Terus namanya siapa Pak? Hah? Saparudin. Nah begini maksud saya, jangan sampai ada sahabat kita namanya Asmaul Husna, Abdul Ghaffar, Abdul Aziz, baru yang selalu disebut-sebut Ustaz, ya Aziz, ya Ghaffar, datang lagi setan itu. Masa kaum 45 orang, masa Abdul Aziz saja selalu disebut? Padahal itu adalah nama-nama Allah. Sampai putaran pertama neka lagi, dapat Hajar Aswad, dineka lagi tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali satu? Satu putaran. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau tidak dihafal, doa-doanya bisa dilihat bukunya. Kalau tidak sempat melihat bukunya, boleh membaca doa tergantung dari niat masing-masing, hajatnya masing-masing. Kenapa, Bu? Berdoa di depan Ka'bah, di dekat Ka'bah, apalagi kita melihat memakai pakaian ihram, pakaian putih, hatinya jernih, niatnya suci, tujuannya satu, menggapai ridha Allah, maka saya yakin dan percaya setiap kita mengungkapkan doa, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meskipun di kita bermain-main berdoa diijabah oleh Allah, apalagi kalau sudah bersungguh-sungguh. Makanya putaran pertama saya mau minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebun saya lunas tahun ini ya Allah. Ya, contoh ya. Putaran kedua, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bangunan saya cepat selesai ya Allah. Ketiga, doakan kalau ada anak keturunan, doa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ya Allah diterima kedokteran ya Allah, diterima masuk di tiap palen ya Allah. Contoh, ini kan ini contoh. Dengan hajat, kita semua punya hajat masing-masing. Jangan kita tanya tetangga teman apa kita doa tidak? Sama tahu tidak sama hajat tak?
Kan begitu Bu ya? Ya. Kan begitu Bu ya? Berdoalah. Mau pakai bahasa Wawundulo, pakai bahasa Cina, Jepang, ai cicing kem, udah tahu apa artinya lah. Ya, itu berdoalah dengan hajat kita masing-masing.